Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Rombel 3 kelompok 6, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Izin memperkenalkan diri sebelum membahas permasalahan yang akan kami jelaskan di vlog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailsa Novelita Saharani dengan NIM 81114221344 Rombel 3 mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada SAG MAG MPA PhD dan Pak Zidni Ilma Fasada MH SH MH. Perkenalkan, nama saya Vicky Melinda Amalia dengan nomor NIM 811422135. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sinta Agustin dengan NIM 81114222136 dari Rombel 3, mata kuliah Hukum Otonomi Daerah. Perkenalkan, nama saya Brenda Rizal dengan NIM 814222137. Perkenalkan, nama saya Rida Rinduni dengan NIM 81114222138. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum otonomi daerah, yaitu dana otsus di Papua. Permasalahan yang kami bahas di vlog ini membahas tentang dana otonomi khusus Provinsi Papua di sektor pendidikan. Sebelum membahas terkait sektor pendidikan, mari kita ketahui lebih dahulu tentang dana otonomi khusus Provinsi Papua. Dana otsus Papua terutama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Dana otsus Papua ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi Papua pada setiap tahun anggaran dengan besaran yang ditentukan antara pemerintah dan DPR. Selain itu, Provinsi Papua juga menerima dana alokasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua. Dana alokasi khusus ini setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umum nasional dan terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan kesehatan. Pemberian otsus kepada Provinsi Papua pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Perubahan Undang-Undang Otsus Papua kedua tahun 2021 dilakukan untuk penyempurnaan kebijakan-kebijakan otsus Papua, termasuk mengenai pelaksanaan kewenangan khusus, penyelenggaraan pemerintahan di Papua, kebijakan pemberian dana otsus, dan perbaikan tata kelola dana otsus Provinsi Papua. Mari kita simak video berita yang kami tayangkan. Pemirsa, puluhan triliun sudah dana otonomi khusus mengalir ke bumi cendrawasih, namun Papua masih menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Kita lihat datanya berikut ini. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan sejak tahun 2017, pemerintah mengucurkan anggaran lebih dari 11 triliun rupiah per tahun ke provinsi-provinsi di Papua. Anggaran tersebut berbentuk dana otonomi khusus serta dana bantuan infrastruktur. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan di Papua pada bulan Maret 2022 sebesar 26,56%. Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia pada periode yang sama hanya sebesar 9,54%. Tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan Papua memang tergolong rendah sebesar 5,02%, namun tingkat kemiskinan di pedesaan Papua mencapai 35,39%. Sejauh ini tingkat kemiskinan di Papua memang cenderung menurun, namun tingginya tingkat kemiskinan di Papua menjadi pekerjaan rumah besar. Kementerian Keuangan mencatat dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2024, dana otsus untuk wilayah Papua mencapai 9,6 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,9% dari outlook anggaran APBN 2023 yang mencapai 8,9 triliun. Pada sebelumnya, pada tahun 2022, dana otsus untuk wilayah Papua mencapai 12,8 triliun. Dana otsus ini bertujuan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan di wilayah Papua, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan berbagai pembangunan lainnya yang ada di Papua. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan untuk memperkuat otonomi daerah yang ada di wilayah tersebut. Dalam 2 tahun terakhir, pengalokasian dana otsus untuk pendidikan di Papua telah menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengalokasikan dana sebesar 50% dari total dana otsus dalam APBD pada tahun 2023, senilai 1,8 triliun. Yang mana 50% tersebut digunakan untuk pendidikan sebesar 30% dan digunakan untuk kesehatan sebesar 20%. Dengan demikian,
Total dana otsus yang dikeluarkan pada tahun 2023 adalah sekitar 900 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024, Disdikbud mengalokasikan dana otsus sebesar 4,5 miliar yang digunakan sebagai program beasiswa pendidikan. Alasan dana otsus Papua tidak merata pada sektor pendidikan dikarenakan adanya beberapa faktor kendala, diantaranya minimnya political will dari pemerintah Papua. Selanjutnya, adanya indikasi praktek korupsi dana otonomi khusus. Pada tahun 2021 lalu, Kejaksaan Tinggi Papua menyelamatkan dana otonomi khusus dengan potensi korupsi sebanyak 3,5 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari anggaran otonomi khusus serta dana bagi hasil di DPPAD Provinsi Papua pada tahun 2020. Kendala selanjutnya adalah minimnya keterlibatan Majelis Rakyat Papua atau MRP dalam evaluasi alokasi dana otonomi khusus, termasuk dalam mengevaluasi alokasi dana untuk sektor pendidikan. Dan kendala yang terakhir adalah kontur wilayah yang cukup luas dan sulit. Daerah Provinsi Papua memang memiliki kontur area pegunungan. Hal ini menyebabkan sulitnya akses pemerataan dalam berbagai bidang, termasuk pemerataan untuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak meratanya pengalokasian dana otsus Papua di sektor pendidikan mengakibatkan 3.171 mahasiswa penerima beasiswa yang berkuliah di luar negeri terancam dideportasi karena beasiswa mereka tidak terbayarkan oleh pemerintah Papua. Salah satu kasus yang terjadi adalah 8 mahasiswa yang akan mengikuti wisuda, mereka tidak jadi mengikuti karena tunggakan mereka belum dibayarkan oleh pemerintah Papua. Wisuda mereka akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2024. Dan undangan yang telah disebarkan kepada orang tua itu juga ikut dibatalkan oleh pihak kampus. Orang tua mereka mengatakan tidak memiliki biaya untuk membayarkan tunggakan-tunggakan biaya pendidikan anaknya di luar negeri. Mereka berharap bahwa pemerintah Provinsi Papua menghadapi permasalahan ini dengan serius. Bagaimana pemecahan masalah dana otsus Papua terhadap pendidikan menurut sudut pandang hukum Otoda? Pemecahan masalah dana otonomi khusus atau otsus Papua terhadap pendidikan bisa dianalisis dari perspektif hukum otonomi daerah. Secara hukum, dana otsus harus digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang menekankan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal. Oleh karena itu, pengelolaan dana otsus Papua untuk pendidikan haruslah transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.